Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Doa Bangsa Podcast. Bersama saya Jatnika Eka Patra, saat ini mencoba menjadi host. Dan bersama kita sudah hadir Pak Jaki selaku founder Doa Bangsa TV dan Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Selamat datang Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Kabarnya baik Pak, sehat? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, jadi podcast kita kali ini bahasannya santai Pak. Ini Santai. kita mau mengenalkan lebih dekat sosok Pak Jaki pada Debers semua. Ya. Gitu Pak. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan Pak Jaki ini sebenarnya orang mana sih? Lahir di mana, besar di mana gitu Pak? Oh ya. Terima kasih Deber ya. Selamat siang. Saya lahir di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ya. Cibadak, jadi air mineral pertama, minum air putih pertama ya di Kabupaten Sukabumi. Makanan beras yang ditanam di sawah-sawah di Sukabumi. Jadi saya asli dari Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di Cibadak. Nah, itu Bojong Masjid, kurang lebih seperti itu. Mungkin ruang lingkup pendidikan SD di mana, SMP? Nah, waktu SD saya dicaringin Bogor Pak ya? Ya. Kalau sebelum Ciawi kalau dari sini, Ya. Yang dikenal Caringin Maseng gitu ya, di situ. SD 1 di situ. Tapi setelah SD masuk di ST2. Sekarang udah nggak ada ya ST2. Di Jalan Letu Bakri, dekat LV ya, Jalan Letu Bakri, Sukabumi. Di Sukabumi ya? Tinggal di Ciaul Babakan Mageng, yaitu di pesantren Al Mahfudiyah ya di situ. Di Babakan Mageng. Kemudian setelah ST2 tahun 79 sampai 82 masuk ke STM. Waktu itu hanya satu, STM Negeri Sukabumi, Jalan Pasundan nomor 1, yang sekarang di Jalan Kabandungan ya. Itu. Dari situ langsung masuk ke Politeknik Mekanik Swiss. Waktu itu masih namanya Politeknik Mekanik Swiss. Di Bandung, Jalan Kanayakan. Setelah itu mengabdi di dunia nyata. Langsung kerja atau jadi pengusaha langsung Pak? Waktu itu karena saya ikatan dinas di pendidikan, maka awal-awalnya kita dengan mengajar pendidikan itu dari tahun 88 sampai 94. Saya mengaktifkan ke dunia pendidikan sampai dengan 1994. Jadi guru dulu berarti ya? Ya, pegawai negeri dulu, pegawai negeri. Oh, jadi udah langsung jadi pegawai negeri ya? Karena itu waktu itu program D3 ya, seperti itu. Terus waktu itu kan udah pegawai negeri. Kenapa tiba-tiba jadi pengusaha? Apa karena pegawai negeri ini kurang meyakinkan ke depan atau memang passionnya justru di kegiatan usaha jadi pengusaha gitu Pak? Ya, karena DNA ya, passionnya saya memang lebih suka banyak dengan menumbuhkan kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Saya kan juga dari keluarga besar yang punya adik banyak juga ya, sehingga bagaimana mengarahkan adik saya untuk bersama-sama saya berusaha seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Jadi memang suka jadi pengusaha dibanding jadi guru gitu Pak ya? Lebih suka jadi pengusaha dibanding jadi guru, betul. Hanya pendidikan saya juga pengajar ya, punya akta. Ya. Waktu itu akta 3 ya. Kalau sekarang kan akta Berarti 4. statusnya pensiun dini atau gimana Pak? Pensiun dini. Pensiun sendiri 2004. Cuman berapa tahun berarti ngajar Pak? Kalau ngajar sih dia hanya sampai 94, 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun, kemudian waktu itu kita dari tahun 94, 96, 97, 98 sampai 2004 itu 2003. Itu siswanya bisa kita ajak ke dunia industri waktu itu. Ada kebijakan dari kepala sekolah, silahkan untuk siswanya berpraktek lah ya. Langsung di dunia industri dan saya sekaligus saya mengajar, merintis berarti ya. Mengajar
anak-anak siswa ini di industri secara langsung pada waktu itu ya. Di bengkel Pak Pabrik, Jaki, bukan bengkel lagi, pabrik begitu. Oh, udah pabrik udah ya? Pabrik. Ya. Kalau bengkel kecil, pabrik besar. Iya. Dan bisa menampung jumlah, sehingga satu-satunya pabrik di Sukabumi waktu itu yang melibatkan langsung siswa STM dan belajar praktek langsung di dunia nyata. Ya. Itu orderannya juga asli, Pak. Asli. Jadi memang ada kebutuhan, ada kebutuhan, bukan main-main. Artinya kemudian juga dikasih transport juga, lumayan ya. Pada waktu itu sih kecil ya, tapi ya cukup lah naik angkutan umum seperti itu. Iya. Dan mungkin sekarang juga murid Bapak ada yang jadi ngikut juga usahanya gitu. Banyak, karena dulu waktu saya ngajar di STM yang saya ajarkan lebih kepada kemampuan skill. Kemampuan kompetensinya yang saya tingkatkan dan kemampuan juga berentrepreneur ya. Hampir didikan saya itu yang saya didik di STM negeri Sukabumi ke Bandungan pada waktu itu sekarang sudah punya bengkel, punya pengusaha dan lain. Ada beberapa dan cukup baik ya. Dan saya arahkan. Alhamdulillah mereka juga sampai sekarang juga berkomunikasi ya. Seperti itu. Sehingga DNA saya bagaimana membangun siswa menjadi pengusaha. Itu udah sejak tahun 90-an seperti itu. Oke. Ini agak melenceng sedikit. Kalau hobi Pak dulu mungkin saat muda kan suka apa nih hobi Pak? Saya tuh paling susah menjawab kalau ditanya hobi karena tidak ada yang spesifik. Tidak ada spesifik. Hobi saya itu bagaimana membangun pembangunan ekosistem bidang ekonomi, bidang pendidikan. Ya seperti itu. Jadi hobi saya memang di sini gitu ya. Misalkan ada orang lain kan seneng main bola, ya cuma nongkrong doang. Oke. Jadi memang ingin menumbuhkan ekonomi memang sudah dari DNA-nya seperti itu. Seperti itu Allah ciptakan kepada saya ya seperti inilah. Nah sekarang lah apa yang saya kerjakan ya memang ini hasil karya yang selama ini kita kerjakan seperti Kalau itu. klub bola dulu suka apa Pak? Kalau bola, aduh malu nih. Kalau Italia itu Inter Milan. Ya Inter Milan. Kalau Spanyol Barcelona. Kalau Inggris Liverpool. Waduh keren kan. Kemudian kalau negara yang saya seneng itu cuma satu, Belanda aja, Nederland. Nah gitu ya gitu. Makanya kalau lagi Piala Dunia, Piala Eropa, saya pergi ke Papua. Karena orang Papua hampir 100% memegang kesebelasan Nederland. Itu ya. Jadi kalau Eropa, makanya kalau kalah Belanda nangis tuh orang Papua. Kalau sekarang masih ada waktu untuk nonton gitu Pak? Sudah enggak, paling lihat hasilnya aja. Oke. Masih mengamati tapi enggak sampai menonton. Tidak sampai seperti malam ini ada Nederland main nih. Nah ya. Malam ini cukup tahu aja Pak. Tahu. Ya? Kalau Nederland tahu, kalau Belanda tahu. Biasanya kita juga suka tapi lihat highlightnya aja. Lihat gol-golnya aja. Kemudian karena Liverpool juga, kalau klub hanya Liverpool. Ya, yang sekarang ini. Iya. Inter Milan nomor 1 Liverpool, kedua Inter Milan, itu juga hanya hasilnya aja. Oke. Berarti lebih sekarang ya istilahnya pengabdian lah ya, karena istilahnya mungkin Pak Jaki punya cita-cita yang besar yang sampai detik ini ingin dibuktikan seperti itu ya. Ingin dibuktikan, mudah-mudahan semua Debers seluruh Indonesia mau terus mengikuti program FKDB dan mau mendukung ya apa yang saya kerjakan, karena saya ingin menumbuhkan kebaikan ya, menumbuhkan kebenaran ya, membangun. Tahu nggak menumbuhkan atau menumbuhkan? Tahu kan? Tahu. Nah, contohnya begini, apa tanaman umpamanya yang ditumbuhkan mau menumbuhkan pohon duren. Nah, ya kan? Kita tumbuhkan. Nah, setelah
duren ini berbuah, ada biji duren. Nah, biji duren juga ditanam lagi. Nah, begitu modelnya. Ngerokok gak Pak? Sudah terakhir merokok ini pertengahan 2006. Udah berhenti merokok. Udah berhenti Tapi merokok. dulu pernah merokok. Merokok di Samsu. Perokok berat berarti dulu ya. Di Samsu. Kalau rokoknya di Samsu ya berarti perokok Samsu. berat. Dari mulai di Samsu yang normal, kemudian ada di Samsu yang pendek, yang isinya banyak tuh 20. Kemudian juga di Samsu yang kemudian sampai di Samsu yang hitam tuh, apa saya lupa namanya tuh. Kalau boleh tahu kenapa tuh bisa berhenti merokok? Saya pada waktu itu bersama-sama dengan guru saya, dan guru saya tidak merokok. Kemudian saya naik mobil di depan, ya, waktu itu Kijang Silver, ya, Kijang Silver. Nah, saya di situ ada bekas rokok yang luar biasa banyaknya di Samsu. Bekas rokok, karena saya ini tiba-tiba guru saya mau ikut ke mobil saya. Waduh, kaget kan? Waduh, gitu. Saya nggak bisa mengelak karena waktu itu telepon nggak ada, nggak bisa ngasih tahu ke supir. Bareng begitu masuk, guru saya ya memberi sinyal ketidaksukaan, ya, ada merokok dan lain. Memang guru saya nggak merokok. Nah, dari situlah saya berhenti. Oke. Jadi malu sama guru saya. Nah, saya ini termasuk salah satu yang menghormati kepada guru saya. Oke, berarti usia sekarang Bapak tuh berapa tuh kira-kira? Usia saya 46 sekarang. Waktu berhenti usia 46 dikurangi 14, 32 ya. 32. 42. 32 mungkin Pak. 42, 56. Oh, sekarang 56 ya? 56, 42. Berarti usia 42 masih merokok. Setelah itu ya Selesai. Bapak mungkin istilahnya bersatu dengan istilahnya guru Bapak gitu ya. Di situ ada sinyal tidak suka, kemudian ya secara itu mungkin malu. Ya udah, jangan berhenti, memutuskan berhenti. Langsung berhenti atau proses? Langsung berhenti. Kalau udah niat berarti memang bisa langsung berhenti ya? Langsung berhenti. Oke, kalau itu kan istilahnya berarti ada juga selain memang malu, ya memang ada pandangan tersendiri ya terhadap merokok ini seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara ketokohan, nah ada gak tokoh yang Bapak kagumi, segani atau yang menginspirasi Pak Jaki gitu Pak? Saya kira gimana ya, semua sama aja. Artinya tidak ada satupun tokoh yang saya kagumi, ya. Karena saya anggap pandangan saya sih sama aja lah, ya. Kalaupun juga saya punya kesempatan ya sama juga dengan tokoh itu, ya. Yang saya kagumi adalah yang berbuat sesuatu kepada orang lain, berbuat kepada tetangganya, berbuat kepada masyarakat, yang berbuat sesuatu untuk kebaikan dan kebenaran, dan itu ditumbuhkan. Wabil khusus sekarang bagaimana berbuat untuk meningkatkan produktivitas kepada masyarakat. Itu yang, sehingga kalau kita sudah membangun kebaikan kepada sesama, baik kepada sesama manusia, itulah sehingga saya akan mengukur orang ini bagaimana dengan sesama. Kalau dengan sesama baik, pasti dengan kita juga akan baik. Lebih kepada yang memiliki kesamaan misi mungkin ya. Iya. Artinya kalau orang itu memang ada manfaatnya kepada masyarakat, kepada sesama, Pak Jaki pasti suka. Dan kalau bisa kerjasama mungkin bisa sama-sama dengan kita. Itu saya cari untuk kita bermitra bersama-sama yang memang mau membangun kebersamaan, ya. Karena hidup ini hakikatnya kan sama, ya. Bukan berarti saya tidak suka kepada yang tidak seperti itu, tidak. Ya, kita baik aja kepada semua orang, baik ya. Cuman begitu kita mau bekerja sama harus punya visi misi yang sama. Kalau udah masuk kepada wilayah kerja. Tapi kalau misalnya
tidak kerjasama ya baik, ya kita baik, kita hormatin karena hak apa namanya pribadi seorang ini adalah hak pribadi masing-masing. Artinya perilaku seseorang ini hak masing-masing. Hanya saja kan kita dilindungi oleh undang-undang, ya seperti itu. Kalau di usia sekarang nih kan 56, artinya udah menuju pensiun sebenarnya kalau hitungannya PNS itu kan 55 sampai 60 pensiun. Ya, udah pensiun. Ini kira-kira Pak Jaki sendiri sudah merasa istilahnya apa yang dikerjakan ini sudah sesuai dengan passion atau memang cita-cita atau mimpi Pak Jaki sejak dulu? Ya yang tadi kita sampaikan kan Pak Jaki memang bergerak di pengabdian lah untuk membangun usaha dan sebagainya. Apakah ini memang sudah menjadi passion atau ya sebenarnya masih banyak hal yang perlu dilakukan ke depan gitu Pak? Ya, jadi begini, saya sekarang kan sudah 33 tahun. Dari mulai 88, 1988, 33 tahun. Masa itu pasang surut yang luar biasa, terutama fase 2013-2020. Itu masa sesuatu yang sangat menjadi pendidikan buat saya. Ya. Nah, pasang surut. Nah, hari ini 2021 saya sudah menemukan satu basis fondasi ya untuk membuat bangunan yang jauh lebih besar. Sehingga dari tahun 88 sampai dengan Desember 2020 anggap aja itu satu perjalanan yang turun naik ya. Pasang surut dan lain sebagainya, tapi Januari 2021 ini dijadikan satu fondasi karena secara legalitas saya sudah punya lembaga-lembaga yang saya akan membangun di situ. Satu, lembaga yayasan ya, YPPDB, Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Kita sudah punya 23 lembaga. Kita sudah punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu legalitasnya. Kita sudah punya Forum Komunikasi Doa Bangsa. Ini satu komunitas yang yang berbasis kemitraan. Ya. Ingat, Forum Komunikasi Doa Bangsa bukan berbasis keanggotaan. Anggota ini hanya pendiri awal. Ya, 2015. Yang tercatat di 2015 itulah mereka menjadi pendiri yang ditutup buku kemarin Desember 2020. Begitu 2021 ini FKD berbasis kemitraan. Siapapun boleh bermitra dengan FKDB. Pertanyaan tadi Kak Jatika, apakah cita-cita ini sudah tercapai? Belum. Ini baru memulai membangun cita-cita. Kalau dibilang tadi tanaman itu udah mulai tumbuh. Udah tumbuh, sudah berbatang, berdaun, sudah. Tinggal nunggu tumbuh besar sampai dia berbuah dan buahnya akan ada bijinya ditanam lagi. Seperti itu. Dan berarti yang dibangun Pak Jaki ini sistem ya, bukan Pak Jaki bergerak sendiri. Oh gitu. Tidak, kalau saya sendiri, kalau saya kan ada kontraknya dari Allah. Setelah usia sekian harus meninggal. Tapi hasil karya Jaki, PPDB, FKDB, dan titik-titik usaha di bawah Forum Komunikasi Doa Bangsa dan mitra-mitra di bawah Forum Komunikasi Doa Bangsa akan terus melanjutkan perjalanannya. Jadi legasinya ini sedang dibangun sampai dengan berbuah lah ya Pak. Saat ini sudah tumbuh dan sudah kelihatan. Hanya mungkin untuk besar itu Pak Jaki masih perlu waktu. Masih ada waktu dan Pak Jaki sangat mengejar itu. Satu perlu waktu, yang kedua perlu orang. Tapi udah established lah ya sekarang. Artinya ya kalau bersaing dengan ormas atau dengan organisasi lain kayak misalkan satuan pendidikannya sudah bersaing dengan satuan pendidikan yang lain gitu Pak ya. Bukan bersaing, berkawan. Ya. Jadi kita akan mengikuti pendidikan yang terbaik di Indonesia ini. Ormas kita juga akan mengikuti ormas yang terbaik di Indonesia ini ya. Kemudian kita juga menjadi mitra semua lembaga apapun di Indonesia ini. Jadi begini. Merah putih disitulah FKDB. NKRI disitulah FKDB. Jadi siapapun yang berbicara NKRI, ayo kita buktikan di lapangan bersama-sama gitu loh. Siapapun yang mengatakan Pancasila baik, ayo kita buktikan bersama-sama. Ya.
Seperti itu. Oke. Seperti itu. Ini sekarang kan posisinya sudah established lah, udah ya tinggal growth-nya lah ya, tinggal menumbuhkan. Nah, posisi itu kan tidak serta-merta tadi Pak Jaki bilang pasang surut lah ya. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira titik terendah yang pernah dialami itu kapan dan bagaimana tuh cara bangkit dari titik terendah itu? Biasanya itu yang bisa menginspirasi teman-teman ya. Ya kalau sangat mudah sih kalau sekarang kan untuk melihat Ayub Jaki, lihat aja jejak rekamnya. Permasalahan yang paling krusial tuh 2013, di antara 2013 sampai Desember 2020. Nah, itu pada titik yang paling ininya berarti kan 8 tahun ya. 2017, 2016, 17. Itu yang paling titik terendahnya itu 2017. Karena itulah sehingga itu mungkin bisa diceritakan apakah perusahaannya mengalami masalah ataukah ada masalah keluarga mungkin atau apa? Jadi pilot Alpindo dan KBU pilotnya itu 2017. Itu bersama-sama dan saya sendiri juga ya artinya gini. Masih ada mengundang tanya gitu kira-kira begitu ya. Okay. Mudah-mudahan misteri ini menjadi bisa terbuka di suatu waktu. Oke, jadi dulu mungkin perusahaan, company yang didirikan Pak Jaki dari nol sampai bagus lah ya, besar, kemudian drop seperti itu. Ya, drop, udah pilot, nah pilot itu kan ada sesuatu. Nah mari kita dengan perjalanan sejarah yang akan datang, kita buktikan. Kenapa? Karena saya mendirikan Alpindo ini sesuai dengan aturan pemerintah. Malah tahun 1994 itu kita tuh diperintah, dibina, diarahkan oleh Kementerian Perindustrian pada waktu itu harus berwirausaha, harus membangun ekosistem ekonomi pada waktu itu. Sehingga, nah ini kan bertolak belakang, kok dipilotkan gitu. Berarti, kalaupun ada masalah, ya masalahnya kita selesaikan. Kalaupun ada masalah, kok dipilotkan. Nah ini ada sesuatu yang memang insya Allah saya tidak akan menyalahkan siapapun, tapi misteri ini harus terbuka. Oke, berarti karena nggak boleh, sangat tidak boleh sektor real padat karya, di situ ada kehidupan lebih 1.000 kepala keluarga, jumlahnya 3.000 lebih. Makan di situ, kemudian ojek juga jalan, pedagang-pedagang kaki lima juga jalan. Menghidupkan ekonomi lah menghidupkan ekonomi. Lalu tiba-tiba ditutup gitu Pak. Paling tidak 120 miliar per tahun itu berputar. Ya. Kemudian setiap bulan kita juga membayar pajak dan lain sebagainya. Sehingga hidup. Nah terjadi ada masalah. Nah masalah sebaiknya ini harus dipecah. Dan inilah saya juga ikut berjuang sekarang di salah satu partai politik ya. Karena apa? Kita harus membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi, bukan saling menghancurkan. Bukan saling menjelekkan, bukan saling menghantam, mari saling membangun ekosistem ekonomi. Seperti itu. Nah inilah, ini kalau saya merasakan sendiri ya, seperti itu. Kalaupun sesalah apapun, karena saya punya prinsip yang salah ini tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh berzina, kemudian tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh lari dari tanggung jawab. Tidak boleh mabuk atau narkoba, tidak boleh berjudi seperti itu. Nah, itu yang saya pegang ada 8 larangan yang saya tidak masuk ke dalam bagian-bagian itu. Nah, saya hanya meminjam uang ke bank dan lain sebagainya. Sudah pasti ada kesalahan administratif. Nah, tapi sebaiknya kesalahan administratif arahkan. Sehingga tumbuhkan, jangan sampai ini dimatikan. Oke, jadi dulu dimatikan berarti. Mati pabriknya kan sedang jalan. Iya, kan mati. Sekarang mati. Pasti ada yang mematikan. Enggak mungkin enggak ada yang mematikan. Maksudnya saya sampai sekarang aja ingin menumbuhkan. Sekarang saya membangun pelatihan cukur, pelatihan refleksi, kemudian paruan sapi domba di berbagai wilayah.
faktanya ada mau menumbuhkan. Loh, nggak mungkin lah kita pasti ada yang mematikan. Namun saya tidak akan balas dendam, tidak. Ya biaranlah orang mau seperti itu. Dan saya juga tidak akan mengungkit masa lalu. Oke. Tapi bagaimana ke depan jangan lagi terjadi seperti ini. Oke. Karena saya yang udahlah. Ya. Maksudnya berarti dulu pabrik sedang jalan, ada permasalahan mungkin secara keuangan, meminjam dan sebagainya. Lalu yang terjadi adalah pabrik itu ditutup, dipilotkan. Ya, ini yang jadi mungkin PR Pak Jaki gitu ya. Masih jadi PR Pak Jaki. Istilahnya ini pabrik yang udah dirintis dari nol, kemudian terjadi permasalahan kok ditutup seperti itu. Ya itu. Kalaupun ada kekurangan ya kita bicarakan. Nah, saya dalam forum ini ya mudah-mudahan lah didengar, mari kita merah putih beneran lah, NKRI beneran, kita bangun ya, kita bangun. Kalaupun ada kesalahan, kita diskusi kesalahannya, kita perbaiki. Oke. Nah, justru di sini saya termotivasi hari ini membangun secara legal kita selesaikan. FKDB selesaikan, kita bermitra semua legalitas dan lain sebagainya. Kita selesaikan dan kita akan bangun. Kita tunggu saja ya Deber ya. Mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan juga udah kelihatan kok hasilnya. Ya. Kita akan bangun. Insya Allah saya membangun pilot project, membangun ekosistem UKM atau ekonomi ini di Kabupaten Sukabumi. Kalau berhasil Sukabumi insya Allah Jawa Barat. Dan dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Ya mudah-mudahan. Oke, jadi dulu tuh kan berarti levelnya company korporasi itu Pak. Ya. Terus bangkitnya itu mendirikan perusahaan lagi atau gimana tuh Pak? Saya kan kalau udah pilot kan di blacklist. Oke. Jangankan leasing nggak dapat, pinjamkan bank juga nggak dapat, buka rekening pun ditolak. Ya. Ya, buka rekening aja ditolak, bikin kartu kredit ditolak semua karena pilot. Ya, seperti itu. Semua nggak, pintu tertutup, tidak ada lagi akses dan lain sebagainya. Ya, pilot. Begitu, bagaimana caranya? Ya, hanya minta ke Sang Pencipta, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gimana? Saya alhamdulillah, ya ada jalan keluar. Ya bermodalkan 50 juta lah kira-kira begitu. Ya bikin tempe. Oke, nah ini mungkin. Jadi yang membuat scale up lagi itu dari tempe. Jadi tempe ajaki kan gitu. Kabarnya sekarang udah ekspor dan... Udah ekspor, alhamdulillah. Ya, jadi saya tahu ini 2013, 2014, kita tahu ada masalah. Maka 2015 saya dirikan satu SMA, saya dirikan SMP, saya dirikan Forum Komunikasi Dua Bangsa. Berbarengan dengan itu juga saya merintis dari nol pembuatan pengrajin tempe. Titik usaha tempe di Agustus 2015. Jadi legalnya berarti Forum Komunikasi Doa Bangsa itu ya? Karena saya waktu itu udah nggak bisa lagi bikin PT. Karena nggak bikin CP dan lain sebagainya. Ya udahlah bikin Forum Komunikasi. Jadi lahirnya Forum Komunikasi Doa Bangsa karena kesana kemari nggak bisa. Ya udahlah bikin Forum Komunikasi Doa Bangsa. Jadi Forum Komunikasi Doa Bangsa adalah yang keanggotaannya anggota yang tertimpa masalah bersama-sama saya lah pada waktu itu ya membuat Forum Komunikasi Dua Bangsa sehingga dia sebagai pendiri kerjanya menjadi mitra-mitra seperti itu. Oke, jadi dulu yang mitra-mitra di perusahaan itu kemudian yang memang kan kalau Pak Jaki ini kan di UKM udah memang bergerak dari 2005 kan ya? UKM saya sebetulnya udah sangat lama ya, dari 97, 96 juga udah jalan UKM ini, udah lama sekali. Ada sentris kan di Cibatu kan, itu saya di situ. Ada juga Upakarti, kan itu bukti bahwa kita keterlibatan dengan UKM. Tahun 97 dapat Upakarti kan. Oke, teman mungkin lebih ke Forum Komunikasi Doa Bangsanya itu di 2015 ya Pak? Ya 2015, kemudian kita merintis waktu itu kan 2005 bersama Alpindo lah. Termasuk mungkin yang istilahnya menaikkan
aset, menaikkan segala macamnya itu ya dari kegiatan usaha UKM itu, termasuk salah satunya tempe mungkin gitu Pak. Ya, kita akan naikin membangunin dari situ. Tapi dengan buku baru dan orangnya juga suasana baru dan kegiatan-kegiatan juga baru. Tidak ada hubungannya lagi waktu PT Alpindo, Mitra Baja dan lain sebagainya, nggak ada lagi karena udah beda. Sekarang PT CP juga udah banyak kan ya? Udah ada lagi. Ya maksudnya nggak hanya UKM tempe aja kan? Tidak. Dan kita tumbuhkan lagi CP, PT, koperasi, kemudian PD, perusahaan dagang, kemudian juga seperti Cihanjawar kita kerjasama dengan BUMDes. BUMDes ya, desa ya. Cihanjawar ya. Terima kasih itu. Mungkin nanti akan di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sukaraja, yang memang ini sudah terus berkomunikasi. Insya Allah di situ akan ada titik-titik usaha yang bermitra dengan forum komunikasi. Dan semua kecamatan insya Allah ada, dan setelah kecamatan ini di bawahnya juga bisa. Berarti itu udah nggak pure bisnis kan kalau seperti itu? Kalau istilahnya jadi bisnisnya tuh di situ. Jadi disebut dengan bisnis FKDB ini adalah bermitra bersama-sama. Jadi Kak Jatnika nih mau buka usaha bareng-bareng, seperti itu. Oke. Ya. Kita berbareng-bareng dengan siapapun, ya kita dengan siapapun kita bersama-sama. Saya sedang merintis di Purwakarta, saya merintis di Jogja, ya dengan Mas Imam di Jogja, di Purwakarta dengan Kang Budi, kira-kira seperti itu ya. Kita terus bermitra di berbagai wilayah, seperti itu. Oke, jadi untuk diketahui teman-teman, saya juga pengusaha ya, pemegang titik dari binaannya Forum Komunikasi Doa Bangsa, dan seperti tadi disampaikan ya saya memang dibina, dimodalin dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin saya kenal Pak Jaki itu pertama memang kenal langsung ada komunikasi, tapi lebih kenalnya itu dari kawan-kawannya Pak Jaki, dan sangat kenal lagi dari yang mengkhianati Pak Jaki itu Pak, yang saya tahu seperti itu. Jadi gini, pengkhianatan ini perjalanan, ya. Tapi saya yakin saya kepada yang Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya masih diberi ruang untuk pengabdian saya kepada bangsa ini, ya insya Allah. Dan saya berharap ke depan mudah-mudahan ya Allah tidak ada lagi yang mengganggu program Forum Komunikasi Doa Bangsa ini. Ya Allah, mudah-mudahan juga tidak ada lagi yang mengganggu kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakan oleh saya, Ayub Jaki, bersama semua kawan-kawan. Karena ini kita akan mengikuti seluruh aturan-aturan legalitas yang ada. Seluruh aturan-aturan regulasi yang ada di Indonesia. Kita akan ikuti terus sampai kepada pembayar pajak yang baik, ya. Kemudian juga mitra-mitra yang baik. Mudah-mudahan juga titik-titik mitra kita juga berhubungan dengan perbankan, khususnya KUR, karena apapun pengusaha ini harus bersama-sama dengan bank. Seperti itu. Oke, ini sedikit dari saya nih untuk teman-teman. Tadi kan Pak Jaki juga membuka ruang kolaborasi dengan kemitraan yang sangat terbuka lah. Ya kalau yang udah kenal Pak Jaki itu baik, tapi baiknya tuh yang ngasih uang suka. Cuman Pak Jaki itu lebih kepada ngasih keterampilan sebenarnya. Tadi usaha bareng. Sok dimodalan sama Pak Jaki. Tapi juga nih catatan nih. Artinya saya juga ke teman-teman di bawah saya ingetin. Kalau dengan FKDB kita itu perlu berkontribusi. Perlu istilahnya aktif dan positif. Baru kita ikut. Kalau kita negatif atau tidak menghasilkan atau seperti anak yang istilahnya dimanja. Ini kita akan terlempar sendiri seperti itu. Jadi teman-teman maksud saya. Kalau misalkan baiknya Pak Jaki itu memberi ruang yang istilahnya kreatif, ruang kreativitas. Tapi juga kita juga harus aktif dan ya jangan mau diberi aja dong. Tapi justru tumbuh bersama seperti itu. Jadi yang saya tahu ya seperti itu. Jadi kalau tumbuh bersama saling menguntungkan, saling istilahnya mengembangkan itu pasti cocok lah dengan Pak Jaki. Betul. Yang saya tahu nih ya banyaknya ketika punya ide datang
kemudian ide itu tidak matang, kalau Pak Jaki kan pasti menerima itu, tapi ketika gagal pergi lari seperti itu. Itu yang Ya. yang kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang kan udah dengan FKDB sistem, jadi tidak langsung dengan Pak Jaki. Jadi ketika teman-teman punya rencana, punya rencana bisnis atau punya ide untuk disalurkan, dikreasikan, itu bisa langsung dengan forum komunikasi doa bangsa gitu Pak ya. Betul. Jadi begini Kak Jatnika, ya. Saya perumpamakan pohon duren. Pohon duren ini dia tumbuh batangnya, dahannya, daunnya, dan buahnya itu hasil dari makanan di dalam tanah itu, ya, dengan cara dipupuk. Sehingga si buah duren diberi makanan, atau pohon duren ini dikasih makanan dalam bentuk pupuk N, P, dan K, ya, beserta nutrisi yang lainnya. Dia tumbuh besar dan dia melahirkan buah duren. Dan buah duren ini si pohon tuh nggak minta lagi. Nah, silahkan ambil ya. Nah, itulah duren meminta makanan, ya, tapi pohon duren memberikan buah duren. Indah kan seperti itu? Iya. Saya juga dengan Kak Jatnika sebagai mitra, saya memberi sesuatu kepada Kak Jatnika, Kak Jatnika memberi sesuatu kepada forum komunikasi doa bangsa. Kalau itu tidak saling memberi, maka selesailah kemitraan kita. Nggak mungkin berlanjut. Oke. Dan komitmen kemitraan FKDB adalah Kak Jatnika memberi kepada FKDB, FKDB memberi kepada, saling memberi sesuatu. Kita FKDB akan menumbuhkan kemitraan yang lebih besar dan lebih banyak. Mudah-mudahan ini model ekosistem yang dicita-citakan oleh Pancasila. Mudah-mudahan yang dicita-citakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini yang dicita-citakan oleh Merah Putih, ya. Seperti itu. Makanya saya 2024 ikut partisipasi perhelatan untuk menjadi calon legislatif. Mudah-mudahan dilantik. Tolong the best. Amin. Ya. Colok nih, coblos namanya. Oke, nanti untuk Debers kita mungkin adakan obrolan tersendiri untuk kaitan dengan perhelatan pileg ini ya. Mudah-mudahan, karena saya harus duduk di legislatif ini menyampaikan suara ini kepada teman-teman di legislatif, sehingga nanti kita bisa berbicara kepada eksekutif untuk mengeksekusi kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi ekosistem ini. Jadi yang Pak Jaki sudah laksanakan dalam skup FKDB ini bisa menjadi nasional. Sehingga dampaknya bisa jauh lebih besar lagi. Coba gini, kalau masyarakat punya pendapatan meningkat, maka kaki lima akan laku. Ya. Kaki lima laku, pabrik-pabrik laku. Pabrik motor laku, pabrik sepeda laku, pabrik sepatu laku. Kalau pabrik-pabrik besar ini laku, ya, produksinya besar, maka mohon maaf, buruh-buruh ini sejahtera, ya, karena produksinya maka tingkatkanlah pendapatan masyarakat yang paling bawah dengan membangun satu ekosistem. Dan ini nggak bisa oleh FKDB, tidak mungkin oleh FKDB. Tapi FKDB akan memberi sampel, memberi contoh beberapa titik aja. Tapi apabila ini didukung oleh legislatif, didukung oleh eksekutif, ini akan menjadi masif. Seperti itu. Siap. Polanya ya seperti itu. Ada lagi nih Pak. Karena pasti lebih jauh lagi kalau kita bahas itu ya. Oh, ya. Ini kita pengen tahu nih, sampai dengan posisi saat ini, ya, ada gak orang yang paling berperan gitu, yang mengantarkan Pak Jaki hingga posisi, menurut Pak Jaki gitu, hingga posisi sekarang gitu. Artinya konsisten dari tahun 93 itu ya, sampai sekarang gini aja terus gitu. Yang berkhianat banyak, nggak terhitung. Kalau yang istilahnya berperan gitu. Ya, jadi justru mereka yang berkhianat ini adalah guru saya. Oke, itu teman-teman sekalian. Jadi ya, kalau ada yang membenci Ayub Jaki, saya tuh bahagia. Ya, itu bahagia. Kenapa? Kok ada yang membenci saya gitu? Berarti saya ada kekurangan yang harus saya perbaiki. Berarti mengantarkan Pak Jaki sampai dengan hari ini itu dari ya
Ya. Apa Itu namanya seperti itu. pasang surutnya itu. Iya, pasang Termasuk surutnya. istilahnya teman-teman yang meninggalkan seperti itu. Yang meninggalkan, yang membenci dan lain sebagainya itu sahabat saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membenci saya karena itu sahabat saya. Tapi kalau saya nggak dibenci nggak seperti ini. Saya Oke. nggak punya kekuatan. Kekuatan saya dari kesalahan. Kekuatan saya dari tidak sukai oleh orang. Itulah kekuatan saya. Karena saya terus bertahan, ya seperti itu. Oke. Pailit loh, pailit. Tidak ada yang pahit habis itu. Tumbuh lagi agak susah. Ini pailit karena akses semua itu di blok, nggak bisa lagi masuk. Hanya berarti ketika pilot itu kan ada yang meninggalkan, ada yang tetap bersama-sama. Berarti yang meninggalkan juga Iya. berarti yang bersama-sama juga tentunya Itu nggak usah disebutkan. nggak usah disebutkan. Jadi yang ikut bersama-sama saya nggak disebutkan itu. Karena apa? Ya takut nggak bersama-sama lagi. Ya. Oke. Yang mendukung saya nggak usah disebutin lah. Biar Siap, itu siap. setengah kamar aja lah. Ya. Tapi kenapa? Saya ingin memberi sesuatu kepada Debers. Kita bersikap karena hidup di dunia ini sebentarnya luar biasa, sangat-sangat sebentar. Kalau kita tidak dimanfaatkan dengan kebaikan, membangun kebaikan, kebenaran, itu penyesalan yang akan sangat lama sekali gitu. Oke. Saya kasih tahu, hidup ini sebentar. Ya. Saya baru kemarin aja usia 20 tahun, sekarang udah 56 tahun, ini sebentar sekali. Ya. Tapi kalau selama 30 tahun ini tidak diisi oleh kebaikan dan kebenaran, waduh, kita akan menjadi sangat-sangat menyesal nantinya. Oke. Ending kita kan harus happy. Ya. Ya. Sebelum meninggal kita harus happy, enak. Ya. Jadi sebelum meninggal kita mengenang apa yang sudah kita kerjakan. Kan begitu? Betul. Nah, mari kita berbuat baik. Saya sih mengajak kepada sebuah Debers, berbuat baik, tegakkan kebaikan, tegakkan kebenaran. Ini Pak, menarik sekali. Tegakkan kebaikan, tegakkan kebenaran. Sebenarnya seberapa religi nih Pak Jaki ini? Kalau bicara istilahnya keagamaan atau pengaruhnya terhadap istilahnya ya konsistensi Pak Jaki ini sendiri. Saya ini latar belakang bukan dari pendidik. Saya tidak pernah masuk di pesantren. Karena rumah saya di Caringin itu berhadapan dengan pasar. Jadi setiap hari saya pergi ke pasar. Kemudian saya tinggal di Ciaul juga sama. Ya. Kemudian ada pesantren tapi saya tidak masuk di pesantren itu. Jadi latar belakang religi saya itu hanya ya sangat tidak mentereng lah. Ya, tapi karena justru ketidakbisaan saya di segi keagamaan, justru hanya satu ayat aja atau satu, ya saya laksanakan kan. Itu dipraktekkan Itu gitu Pak. praktekan, itu menariknya, ya. Jangan berbohong, itu saya praktekkan gitu. Saya nggak berbohong kan begitu. Boleh cek lah semua teman-teman saya. Oke. Jadi komitmen dengan apa yang sudah dipraktekkan, saya praktekkan. Kemudian apabila sekarang saya menguasai ilmu ekonomi, saya menguasai keuangan, saya menguasai ilmu pertanian, saya menguasai ilmu manufaktur, saya menguasai banyak sekali dan boleh dicoba. Oke. Itu karena saya di dunia itu maka saya punya kemampuan di situ. Cuman saya agak lemah di keagamaan kira-kira begitu. Tapi Oke. sholat nggak tertinggal setiap Taat lah ya. Oh taat Taat dong. hanya mungkin Sahadah, salat, ya saum, bukan zakat, lulusan haji. gontor, bukan pesantren sama sekali gitu. Bukan, Tapi justru amalan-amalan yang dilakukan ini adalah ya dari situ. Dari situ. Jadi kita laksanakanlah sahadah, salat, saum, zakat. Ya. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Jaki sebelum diakhiri ini saya ada beberapa pertanyaan pilihan. Mana yang istilahnya yang Pak Jaki lebih, ya ada 2, nanti ada 10 soal, nanti saya kasih misalkan A atau B. Nah, Ya. kalau mau kasih penjelasan mangga, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, yang pertama pendidikan atau ekonomi. Ekonomi. Oke, ada penjelasan? Lanjut aja dulu. Lanjut. Kemudian kaya atau bahagia? Kaya. Oke. Pendidikan tinggi atau berakhlak baik? Pendidikan tinggi. Oke. Banyak aset atau penerus yang terampil? Banyak aset. Oke.
Pintar atau jujur? Jujur. Keluarga dan saudara kandung atau kawan yang setia? Kawan setia. Keuntungan yang besar atau usaha yang sehat? Usaha sehat. Dihianati rekan kerja atau mitra atau ditinggalkan kawan perjuangan? Dihianati. Hilang uang atau hilang manpower? Hilang uang. Terakhir, lebih suka dikritik atau dipuji? Dikritik. Oke, mungkin ada penjelasan dari barusan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya satu aja, kaya atau Bahagia tadi. bahagia. Pinter ya. Pendidikan atau ekonomi. Ekonomi. Nah, jadi gini, ekonomi ini kan sumber. Ya. Ekonomi akan melahirkan pendidikan itu pasti. Ya. Bisa begitu. Jadi ekonomi dulu lah gitu. Ya. Tapi setelah itu, setelah ekonomi berjalan, maka nanti justru pendidikan yang membuat warna ekonomi itu sendiri. Oke. Jadi awalnya ekonomi, setelah berjalan, FKDB sekarang kan ekonominya berjalan, mendirikan pendidikan. Tapi suatu saat nanti pendidikan yang terdepan karena pendidikan akan merubah konten daripada ekonomi itu sendiri. Oke, tadi menarik, kaya atau bahagia kan pilihannya kaya tuh. Kaya. Nah, kalau bahagia kan lebih kepada pribadi. Oke. Ya. Bahagia lebih kepada pribadi. Kak Jatnika ingin bahagia. Saya nggak kebagian dong. Oke. Nah, kalau kaya, saya bisa kasih usaha ke Kak Jatnika. Maka Pak Jatnika akan lahir kebahagiaan dengan tumbuhnya ekonomi. Kan begitu? Oke, itu dia Devers jawabannya. Ya, jadi kaya dan bahagia. Saya pilih kaya. Kalau bahagia buat sendiri, ya itu egois. Ya, dia ingin bahagia sendiri. Ya. Tadi menarik nih. Dihianati rekan kerja atau mitra atau ditinggalkan kawan seperjuangan? Dihianati ya. Lebih mending gitu ya dibanding. Jadi ya dihianati ini adalah saya katakan tadi pendidikan. Saya pada akhirnya goalnya tidak boleh ada yang berkhianat. Oke. FKDB ke depan insya Allah tidak ada lagi berkhianat karena kita udah membuat sistem. Itu. Oke. Tapi lahirnya FKDB tidak dihianati karena dihianati. Ya. Ya gitu. Jadi lahirnya berkhianat itu, lahirnya tidak dihianati karena Anda terhianati seperti itu. Ini menarik. Kalaupun panjang ngobrol ini terus-terusan nih. Ya. Jadi ini keluar aja terus nih dari kepala ini kan terus ya. Satu lagi Pak Saya Jaki. tuh sebenarnya seneng itu kalau ada yang mau layanin berdebat seneng saya ini. Satu lagi Pak Jaki. Terakhir lah ya sebelum kita tutup podcastnya. Uang atau aset itu dibawa mati nggak sih? Nah ini menarik ya. Sebenarnya gini ya. Saya 56 tahun menuju kematian. Betul. Entah tahun berapa. Generasi Z itu adalah masa depan. Generasi sekarang yang baru lahir itu juga masa depan. Ya. Dan masa depan ini ada keluarga kita, generasi kita. Dan mari kita siapkan generasi masa depan. Sehingga saya lebih tertarik berdiskusi dengan generasi milenial, generasi Z, atau generasi di bawah generasi Z. Apa sih di bawah generasi Alpha ya? Alpha. Generasi Alpha, Z, ataupun milenial. Karena di situ akan masih panjang banding dengan sejawat saya yang usianya sudah 56, 60 ya. Itu sih ya bukan saya nggak mau, bukan, tapi saya lebih konsen untuk membina masa depan. Sehingga kalau saya hari ini membeli tanah, menanam pohon jati yang akan dipanen 20 tahun yang akan datang, itu untuk generasi Z dan generasi Alpha dan generasi milenial yang akan menikmatinya. Dan itu akan saya terus numbuhkan. Oke, jadi lebih kepada manfaatnya. Iya. Dan kalau beli tanah harus ditanamin. Tidak boleh tidak ditanamin. Ya, minimal oleh pohon kayu. Ya. Kalau mau sih hortikultura dan lain sebagainya, nanam jagung dan lain sebagainya, harus tanamin.
maka FKDB membeli tanah, semuanya ditanamin, nggak boleh tidak ditanamin, nggak boleh dianggurkan, harus ditanamin ya, seperti itu. Karena hak tanah ini ditanam. Jadi hak pohon ditanam. Jadi ambil bibit, tanam. Karena itu hak pohon itu ditanam. Hak tanah ditanami. Hak sapi dibudidayakan. Ayam semua. Maka saya sangat apresiasi kepada masyarakat yang terus konsisten menanam tanaman, tumbuhan, dan berternak, perikanan, dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang ya sebenarnya manfaatnya bisa dibawa sampai kita ke liang lahat seperti itulah ya. Ketika kita istilahnya punya legasi aset yang besar, kemudian dimanfaatkan oleh generasi penerus kita, ya memberikan manfaat juga kepada yang lain. Jadi, itu manfaatnya kita dapat juga gitu ya. Jadi kita jangan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Saya memberi sesuatu loh kepada Anda, saya dapat apa? Tidak begitu. Tapi saya ini hidup ya dari tahun 1965 saya hidup, lahir ke dunia. Begitu saya dewasa, saya melakukan satu kegiatan. Nah, terhitung 2020 saya akan berbuat untuk generasi, bukan untuk saya. Nah, itu kerja saya. Nah, kerja saya mudah-mudahan ya Allah, generasi Z, generasi Alpha nanti, generasi milenial, ada yang mengikuti jejak saya. Seperti halnya saya akan menyiapkan generasi untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Ya, wabil khusus ya yang kecil dulu kan gitu. Sehingga nanti suatu saat tidak ada lagi kemiskinan dan kebodohan. Karena sudah ada pionir-pionir yang berbuat. Kan sekarang kan banyak yang berbuat untuk kepentingan dirinya. Ingin happy sendiri, kaya sendiri, dan lain sebagainya. Saya enggak punya mindset ingin bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ada yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi saya punya FKDB kira-kira gitu. Sekarang sudah ada mitra loh. Desa Cihanyawar sudah ada mitra. Tenang aja. Terakhir banget Pak. Terakhir banget ini. Ada gak keresahan? Keresahan itu ya mungkin yang dirasakan resah ya kalau misalkan saya takut gini. Ada gak sekarang? Kurun waktu 2013 sampai 2020 ya. Ya ada lah. Tapi setelah 2021 happy. Saya enggak. Mau apapun silakan. Saya ingin satu aja, berbuat baik. Menempatkan hukum yang sebenar-benarnya, itu yang kita akan junjung tinggi. Ya, seperti itu. Hukum yang berlaku ya. Seperti itu. Hanya karena saya basicnya bukan dari hukum, sehingga saya masih raba-raba tentang hukum kan begitu. Karena saya berbuat baik aja sekarang. Ya. Kalaupun baik, ya kenapa sih berbuat baik aja lah, nggak usah kita rame-rame kan itu. Berbuat baik aja. Ikuti terus Debers ya, ikuti terus. Itu dia Debers ya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, yang Debers juga ingin tanyakan. Silahkan diketik di kolom komentar. Jika nanti banyak, kita bikin session Q&A ya dengan Pak Jaki ya. Saya kira untuk podcast kali ini kita cukupkan ya. Cukup. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.